Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN. Bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan acara ini, boleh memberikan persembahan kasih melalui nomor rekening yang saat ini tertera di layar Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuji dan tinggikan nama Dia saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, puji dan syukur saat ini kami naikkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Walaupun saat ini begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, namun Engkau selalu tuntun langkah kami. Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Ini ungkapan rasa terima kasih kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Inilah rasa syukur kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, sungguh Tuhan, Kau Allah yang baik. Begitu banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau setia, Kau selalu menyertai jalan kami. Karena itu Tuhan, saat ini izinkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Izinkanlah kami untuk merasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah kami membawa segala kerinduan kami. Kami membawa hati kami masuk dalam hadirat-Mu. Karena saat ini kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau, Tuhan dan Raja kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan
penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, ku menyembahmu, Kau Allahku, hanya Kau Rajaku. Biarkan ku sembah Kau dalam tatamu yang kudus. Ku mau sembahmu Tuhan, Allah dan Rajaku. Oh, oh, ya la la la, oh, ya la la ya la 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 la, ya la, oh, oh, ya la 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 ya la ya. Ya basyara ya, ina basyara ya la 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 la, ya la la la, ya basyara ya la 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 la, terang basyara la la la. Ku sembah Kau Tuhan, ya la 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 la. Sungguh kami rasakan kasih-Mu saat ini. Sungguh kami rasakan Roh Kudus-Mu mengalir lembut dalam hati kami, Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami. Hanya Engkaulah Raja kami yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Inilah sembah kami. Inilah pengagungan kami, Tuhan. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara-saudari dalam Kristus. Saya ingin berbagi kepada Anda siang hari ini tentang suatu kisah. Alkisah, ada seekor gajah yang masih kecil. Ia berada di dalam suatu penangkaran. Katakanlah di sebuah sirkus, ya. Jadi bukan gajah yang besar dari alam. Lalu gajah ini dikalungkan tali, dan pada ujungnya tali itu diikatkan pada sebuah pasak kayu. Dan apa yang terjadi? Anak gajah ini tidak bisa kemana-mana, Bapak Ibu. Karena dia nggak kuat. Dia terikat di sana. Lalu singkat cerita, gajah itu semakin besar, badannya makin kuat, dan dia sebenarnya mampu untuk lepas dari ikatan tali tersebut. Tapi karena, ini yang menarik, karena dia terbiasa sejak dahulu tidak berdaya, dia terikat di tali pasak, jadi dia tidak akan mau melawan. Walaupun saat gajah ini dewasa, dia sudah mampu untuk dapat melepaskan dirinya. Kisah yang sangat menarik, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah gajah ini? Bapak Ibu, banyak orang seringkali dan mungkin kita terpenjara, ya, karena pikiran kita sendiri, bukan keadaan kita. Sesungguhnya kita mampu untuk bertindak,
tetapi kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena kita merasa kita tidak bisa, kita tidak mampu, ataupun apapun yang kita lakukan itu rasa-rasanya tidaklah ada gunanya, percuma. Jadi kita memutuskan untuk pasrah. Padahal ini bukan hal yang baik. Ini adalah hal juga yang tentunya bukan yang diinginkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi setiap orang beriman. Shalom, sekali lagi perkenalkan, nama saya Andrew. Saya dari Paroki Maria Bunda Karmel Tomang, Jakarta Barat. Dan saya diutus dari Badan Pelayanan Kampus Ministry Jakarta, satu badan pelayanan di bawah BPK PKKKAJ bagian kepemudaan. Saya ingin berbagi kepada Anda semua secara singkat mengenai tokoh dalam kitab suci yang saya suka, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana dia menghadapi situasi sulit dan bagaimana dia akhirnya bisa melampauinya, yang tentunya pasti juga menyenangkan hati Tuhan. Saya mengangkat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Tetapi saya hanya akan bacakan kurang lebih 4 ayat saja untuk mengambil intinya. Tapi ceritanya sangat bagus, jadi saya undang Bapak Ibu untuk boleh membukanya setelah ini. Oke, saya akan bacakan ayat ke-23. Perikopnya ini mengenai kepala penjara di Filipi. Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Bapak Ibu, di sini secara sederhana bisa saya simpulkan, perikop ini berbicara soal kisah Paulus dan Silas yang dipenjara karena ada sekelompok orang yang tidak suka dengan mereka. Sekalipun yang mereka lakukan ini, Paulus dan Silas lakukan ini adalah hal yang benar. Dan mungkin kalau kita di posisi mereka, kita bisa marah. Kita merasa menjadi korban. Kita merasa ini tidak adil. Kenapa saya harus mengalami hal ini? Tuhan jahat. Di mana Tuhan? Dan seterusnya. Dan mungkin ini yang kita rasakan juga di masa pandemi ini. Tapi kita lihat di ayat ke-25, ini sangat menarik. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, teman-teman, mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Sudah gila kali mereka ini ya. Saya ketika membaca hal ini pun terheran-heran. Kenapa sih bisa Paulus dan Silas lakukan hal ini? Fisik mereka terpenjara karena ketidakadilan. Tapi hati mereka, pikiran mereka kok tidak. Masih bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan bisa layak untuk dipuji. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya, Paulus dan Silas ini bukan menjadi orang yang mengkategorikan dirinya masuk sebagai seorang korban. Mereka berkuasa penuh atas keadaan. Mereka tidak membiarkan diri mereka dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Karena sebelum peristiwa ini, mereka telah mengalami Tuhan. Ini kata kuncinya. Paulus dan Silas bisa bertahan menghadapi kesulitan masalah hidup karena mereka pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, kalau kita lihat latar belakang Paulus secara khusus, Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Saulus berusaha membinasakan jemaat dan memasukkan mereka ke penjara. Di bab 9 ayat 1. Saulus berkobar hatinya, mau mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Latar belakang Paulus, dulu namanya adalah Saulus, dan dia sangat benci dengan pengikut Kristus, dengan orang-orang Kristiani. Karena dia merasa orang-orang Kristiani ini pengacau, pengganggu budaya, tradisi, keagamaan yang ada saat itu. Ya, makanya dia ingin sekali untuk menyingkirkan pengikut Kristus. Tapi peristiwa dengan Tuhan terjadi. Kita lihat di bab Kisah Para Rasul bab 9 ayat 3 sampai 4. Dalam perjalanan ke Damsyik, ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus.
dan ia rebah ke tanah sambil mendengar suara, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan menyatakan diri kepadanya. Lalu di ayat ke-8, Saulus bangun berdiri namun tidak bisa melihat apa-apa. Dan puncaknya pada ayat ke-17, muncullah satu orang utusan Tuhan, yaitu Ananias, menumpangkan tangan dan berdoa, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Ia telah menyuruh aku datang kepadamu supaya engkau melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan setelah peristiwa itu Saulus bertobat. Ia mengubah namanya menjadi Paulus, dan ia menjadi pewarta Tuhan kemanapun ia pergi, ke kota-kota yang ia kunjungi. Itu dia kata kuncinya kenapa Paulus bisa memuji Tuhan di tengah kondisi yang tidak mudah. Ia punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ia tahu betapa Tuhan punya kuasa atas apapun yang mungkin melampaui pemikiran dan kekuatan manusia. Bayangkan aja Bapak Ibu, teman-teman. Mukjizat kesembuhan terjadi tanpa ia mengerti waktu itu. Apalagi kalau ada kesulitan hidup yang lain, pasti juga bisa dilewatin bersama dengan Tuhan. Makanya wajar banget kalau Paulus bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, karena dia tahu Tuhan yang ia imani, Tuhan yang ia ikuti, itu sayang sama dia dan mampu untuk membebaskan dia dari masalah, dari belenggu kehidupan yang terkadang tidak dapat ia mengerti. Kembali lagi ke Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Apa yang terjadi setelah Paulus memuji dan berdoa? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Teman-teman, kisahnya tidak berakhir di sini. Tapi yang menarik di sini, yang tadi saya katakan, Paulus tahu ketika dia berharap pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk hidupnya. Mungkin ini pun di luar dugaan Paulus. Tiba-tiba terjadi mukjizat seperti ini. Ya, dan ini pun bisa terjadi untuk kita di zaman sekarang. Kalau kita punya iman sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, pasti pun ada mukjizat yang bisa Tuhan berikan bagi kita. Ya, cuma kita tidak bisa untuk menuntut kapan dan bagaimana bentuk mukjizat itu. Itu tergantung Tuhan. Ya, manusia mungkin tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti yang terbaik buat hidup kita. Jadi kita harus belajar dari seperti sifat Bunda Maria ya, Bapak Ibu, teman-teman. Kita harus rendah hati, terjadilah padaku seturut kehendak Tuhan. Ya. Tuhan tidak tinggal diam dan tidak cuek kok dalam masa sulit kita sebagai orang yang percaya. Tuhan baik dan selalu ingin yang baik dalam hidup kita sampai hari ini. Hanya saja masalahnya seringkali kegelapan dan sengsara hidup membuat kita lupa akan apa yang telah kita pelajari dan kita ketahui tentang Tuhan pada saat terang, pada saat keadaan baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita adalah orang yang banyak menyalahkan keadaan dan memutuskan untuk terlena di dalamnya, marah pada Tuhan sesama, lalu juga tidak mau berbuat apa-apa? Atau kita orang yang kedua? Kita tetap ingat janji dan kebaikan Tuhan, sekalipun kita berada dalam keadaan yang tidak kita mengerti. Pastinya orang yang memilih untuk tetap beriman, Tuhan pasti senang melihat kita seperti itu. Betapa teguhnya iman kita untuk mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Berikut ini ada beberapa tips untuk menghadapi perasaan ketidakberdayaan dan terpenjara. Yang pertama itu adalah, mari Bapak Ibu, teman-teman, kita ingat kebaikan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seperti kita belajar barusan, Paulus bisa bertahan karena dia tahu Tuhan dulu pernah melakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita coba ingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dahulu dan terutama sekarang. Kita masih hidup, itu pun satu kebaikan. Nafas itu mahal. Ya, kita punya pekerjaan, syukur pada Allah. Punya tempat tinggal, syukur pada Allah. Apapun,
Mulai dari hal yang paling kecil dan mungkin kita sering lupakan, kita coba ingat. Dan karena itu semua dititipkanlah ya istilahnya, dipinjamkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus rendah hati, minta kekuatan untuk menghadapi masalah, bukan dihindarkan dari masalah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Allah mau yang terbaik dan yang baik bagi kita, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti terkadang-kadang Ia tidak mengizinkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kadang-kadang Ia izinkan sesuatu yang kurang kita harapkan, boleh ada untuk mendidik kita. Bukankah itu peran orang tua? Ketika anaknya menginginkan sesuatu, misalnya makan permen, tapi orang tua melarangnya, pasti ada maksud yang baik. Mengizinkan sesuatu yang mungkin sedikit menyakitkan buat anaknya supaya bertumbuh. Walaupun saat ini kita nggak mengerti, tapi ketika anak ini dewasa, mengerti kan maksud orang tua tersebut. Terkadang ada hal-hal yang seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kita harus rendah hati, kalaupun kita nggak mengerti situasi saat ini, minta kekuatan dari Dia. Bukannya lari dari Tuhan, tapi justru mendekat pada Tuhan ketika kondisi kita tidak mengerti. Kondisi berat menimpa kita dan kita butuh pertolongan, cari Tuhan. Lagi pula tidak ada orang yang hebat tanpa melalui kesulitan. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada seorang pelaut, nelayan yang hebat, yang handal kalau ia tidak pernah mengarungi ganasnya samudra yang sedang dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau dia berlayar di laut yang tenang, dia tidak akan jadi mahir. Ya, situasi hidup yang sulit, justru itu adalah kesempatan kita untuk naik level sesungguhnya. Oke? Dan yang terakhir teman-teman dan Bapak Ibu semua, jangan pernah lupakan pentingnya komunitas. Ya, baik secara online maupun offline, kita harus tetap upayakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita juga bisa belajar dari Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hati-hati, lingkungan kita kalau tidak baik, mengarahkan kita menjauh daripada Tuhan, itu akan mengisi pikiran-pikiran kita juga dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan banyak diantaranya yang juga membuat pikiran kita ini penuh dengan ketidakberdayaan. Jadi pastikan untuk selalu mendekat dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau untuk bertahan dalam iman dan kepada Tuhan, khusus dalam pertemuan lingkungan, gereja, dan sebagainya, persekutuan doa. Mulai yuk coba untuk kita kembali juga mempersiapkan diri masuk ke dalam ekaristi secara offline lagi, dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Ya, karena tentunya berkomunitas, bersekutu secara virtual berbeda dengan tidak virtual ya, teman-teman semua. Ada kehangatan yang berbeda. Saya sungguh berharap kita boleh untuk berubah, tidak merasa terbelenggu, terpenjara, terperangkap seperti gajah kecil yang ada di awal tadi. Kita punya kuasa, apalagi kita ini adalah pengikut Kristus. Kita punya sang sahabat yang begitu setia dan penuh kuasa, yaitu Yesus. Jangan sampai kita berjalan sendirian. Cari Tuhan, berjalan bersama Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan, cerita, curhat sama Tuhan. Pasti Dia akan mau mendengar, pasti Dia mau akan menolong. Cuma kembali lagi, kita tidak bisa untuk menuntut, karena Tuhan yang mengerti yang terbaik buat kita. Dia yang akan mencukupkan, Dia yang akan memberikan yang terbaik kebutuhan kita sesuai dengan waktu dan kebijaksanaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh firman Tuhan yang sangat menguatkan bagi kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah dijadikan anak-anak yang lebih dari pemenang. Mari, saat ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan namanya. Karena hanya Dia yang sudah menebus kita,
dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Sampai ketemu Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi dalam sapaan rohani BPN yang berikutnya. Tuhan memberkati.